memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita berkumpul bersama dalam program Selamat Pagi Sahabat. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mau satukan hati kita untuk kita menyiapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan karena buat kasih dan kemurahan-Mu kami bisa kembali menyambut hari yang baru dengan semangat yang baru, dengan semangat yang daripada-Mu Tuhan. Bapa, jika pagi ini kami mau bertumbuh bersama Tuhan dalam persekutuan, dalam program Selamat Pagi Sahabat ini Tuhan, kiranya Engkau yang sertai setiap kami, Engkau yang bukakan hati setiap kami Tuhan, supaya setiap kami siap mendengar, supaya kami siap untuk bertumbuh lebih lagi Tuhan. Kami mau untuk lebih mengenal firman-Mu Tuhan, kami mau untuk lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan.
Dan kiranya Engkau yang beracara di program kami pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita mau menyatakan bahwa hanya Engkau Allah Bapa Tuhan. Bapa-Ku datang, ku berserah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang selalu Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau tahu persis Tuhan apa yang menjadi kelemahan kami, dan Kau ingin menjadi Allah Immanuel dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami, hati kami dalam tangan-Mu. Ajari kami terus untuk mampu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Paksakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua, di keluarga, sahabat. Selamat pagi sahabat ya Tuhan. Kami tahu bahwa hidup kami indah dalam rencana-Mu. Terima kasih untuk Sabtu minggu kedua dalam bulan Juni ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pengucapan syukur yang hari ini kami bisa bangun pagi bahkan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih untuk hari yang
9 Tuhan, untuk kami bisa masuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Dan besok kami akan merayakan ibadah Pentakosta, itu karena kemurahan hati-Mu saja Tuhan. Ajari kami untuk terus mengandalkan-Mu Tuhan. Ajari hamba-Mu Tuhan untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Dan kami tahu, Kau berikan kesadaran penuh buat kami bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini adalah hari ucapan syukur. Hari ini adalah hari kesembuhan. Hari ini adalah hari mujizat. Dan kami tahu sampai kapanpun kami tidak pernah lupa bahwa kami masih punya Tuhan. Tidak ada satupun di bawah kolong langit yang sanggup membawa keselamatan dalam kehidupan kami. Di bawah kolong langit tidak ada yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Hanya satu nama, Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga ibadah sharing omsel sel grup udara ini Tuhan. Selamat pagi sahabat. Semakin hari semakin membawa dampak buat banyak orang, menguatkan hati banyak orang, menghibur jiwa yang lemah Tuhan, menguatkan jiwa yang lemah Tuhan. Dan biar Engkau terus beracara buat semua sahabat kami Tuhan. Keluarga besar, selamat pagi sahabat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, yang dibentuk Tuhan, dicintai, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di keluarga sahabat GPI Lampera. Selamat pagi sahabat. Dimana pagi ini kita harus benar-benar bersyukur. Sampai hari ini kita tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu karena kasih murahan Tuhan. Nah, kami mengucapkan terima kasih juga buat semua keluarga Selamat Pagi Sahabat yang setia mendengarkan setiap hari Sabtu pagi. Untuk kita bisa saling menguatkan, saling sharing satu dengan yang lain. Dimana kita bisa saling mendeklarasikan satu dengan yang lain. Sehingga kita tiap kali kita minta didoakan, Anda gak segan-segan untuk hubungi Sekretariat GPI Lampert Tengah Raya, ataupun Anda bisa tuliskan di kolom komen. Dan juga kita harus sadar walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, bahkan saya melihat kita nggak cuma ada di Semarang, Jawa Tengah, ada banyak dari luar kota, bahkan sampai ke luar negeri, saudara. Nah, hari ini izinkan saya sharing dengan tema Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel. Mari kita buka di Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai kedua, saudara. Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai kedua. Firman Tuhan dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Anda garis bawahi, ada 2 kali kata yang diulang, itu artinya penekanannya sangat penting, saudara. Dikatakan Musa hamba Tuhan itu mati. Di ayat 2 diulangi lagi, hambaku Musa telah mati. Saudara, Musa adalah tulang punggung bangsa Israel selama itu, saudara. Apapun permasalahan bangsa Israel, Musa adalah tulang punggung bangsa Israel. Musa yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Musa yang berdoa semalam-malaman
Lalu Tuhan mengeringkan air laut Abraham untuk menjadi jalan keluar bagi bangsanya dari kejaran Firaun dan pasukannya. Saat mereka nggak punya makanan, nggak punya minuman di padang gurun, siapa yang berdoa? Musa. Saat Musa berdoa, Tuhan mencukupi kebutuhan mereka. Saat mereka berdosa, saudara, memberontak di hadapan Tuhan, siapa yang berdoa syafaat? Musa. Musa yang bersyafaat kepada Tuhan, memohon pengampunan. Musa yang menopang segala aspek kebutuhan hidup bangsanya. Ibarat kata, kehidupan semuanya itu gak akan khawatir selama ada Musa. Bahkan kebutuhan hidup, kekayaannya, apapun selama ada Musa mereka tenang. Tapi dikatakan di ayat ini, namun sekarang hambaku Musa telah mati. Saudara, kalau Anda dan saya kehilangan orang yang menjadi tulang punggung, menjadi orang yang paling dikasihi, gak cuma tulang punggung, bisa jadi tulang punggungnya adalah Anda dan saya tulang punggungnya. Tapi Anda kehilangan orang yang paling dikasihi, orang yang paling berharga, yang paling diandalkan, bahasa Semarangnya gacokane itu. Gacoknya itu, kartu andalannya itu yang diandalkan. Kita malah kehilangan. Itu adalah sebuah penderitaan yang paling mendalam, kesedihan yang paling mendalam. Bahkan gak cuma orang, sesuatu. Anda sudah membayang-bayangkan, wah, kalau seandainya ya selamanya kayak gini terus, hidupku akan tenang, damai. Seandainya aku menikah dengan dia, seandainya aku akan punya orang tua, mertua kayak gitu, seandainya aku punya menantu kayak gitu, waduh, anakku pasti bahagia. Seandainya aku punya barang itu, waduh, aku pasti senang sekali. Hiburanku ya itu. Bisa terjadi banyak hal dalam kehidupan kita yang menjadi Musa dalam kehidupan kita. Dan pada saat itu terhilang, itu menjadi penderitaan, kesedihan yang mendalam. Kadang orang gak tahu lagi apa yang harus dilakukan ketika mengalami rasa kehilangan dan kesedihan. Itulah kenapa saya mengundang Anda semua, terutama yang di daerah Semarang. Anda bisa hadir ke acara nanti malam, ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana kita memperingati pencurahan Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu buat murid-muridnya. Dan hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita juga memperingatinya, saudara, hari yang ke-9, di mana kita hari ini juga sebelum nanti malam kita ketemu di gereja jam 6 sore, karena berkenaan bersamaan dengan ibadah youth, anak muda, kaum muda-mudi. Nanti malam akan dibawakan oleh Bapak Andrian Partama. Dan Anda siapkan tubuh, jiwa, dan roh Anda untuk besok kita sama-sama ibadah Pentakosta, di mana ibadah pagi saya akan membawakan melayani Anda. Saya akan beri tema ibadah Pentakosta, apakah Tuhan memberkati rencana kita, ya kan? Ini adalah kelanjutan dari apa yang saya sharingkan pagi ini. Karena kadang-kadang kalau kita sudah kehilangan Musa dalam kehidupan kita punya planning sendiri, sudah. Kita punya rencana-rencana sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memberkati rencana kita? Dan sore hari, besok ibadah Pentakosta akan dilayani oleh Bapak Mulyadi Hartono, dan saya juga tetap ada di ibadah sore. Kita sama-sama berbahagia merayakan Pentakosta. Nah, di sini kita harus paham, ketika kita mengalami rasa kehilangan, mengalami rasa kesedihan, kita harus paham Musa saja bisa mati. Tapi ingat baik-baik. Tetapi Allahnya Musa, apa saudara?
tetap hidup. Jangan pernah Anda lupa siapa yang menjadi Musa dalam kehidupan Anda. Walaupun apa yang berharga dalam kehidupan Anda itu diambil dalam hidup Anda dan saya, Anda harus ingat baik-baik. Allahnya Musa tetap hidup. Sang gembala yang namanya Musa telah tiada, tapi sang gembala agung tetap hidup, saudara. Saat Tuhan mengulang-ulang perkataan firman-Nya, hambaku Musa telah mati, Tuhan ingin mengingatkan. Yang pertama, Anda dan saya sedang memasuki fase lembaran kehidupan yang baru. Saudara, saya masih ingat sekali saat saya mengalami yang namanya pergolakan, pergumulan, merasa loneliness dengan segala permasalahan kehidupan, dengan segala permasalahan waktu sejak saya masih sekolah, saudara. Dari SD mama saya meninggal, SMP perlu pergolakan, hidup dalam pergaulan yang kacau, SMA dengan segala permasalahan, mulai bertobat, permasalahannya di pelajaran, saudara, mulai banyak masalah berteman, ya kan? Kuliah mulai tambah takut lagi gimana nanti ya. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa selama ada ayah saya, Opa John, gembala senior kita semua, saya aman karena ada seorang bapak yang dekat sama Tuhan, yang membackup warganya. Saat saya curhat, Opa John dengan senyumnya yang khas dan sangat ramah, dia tidak menjawab, dia hanya mendengarkan dan mendoakan saya. Dan pada saat Opa John meninggal tahun 2020, bagi saya adalah sebuah fase lembaran kehidupan yang baru yang harus saya lalui, saudara. Ingat baik-baik, saat Tuhan mengulang-ulang perkataan firman-Nya, hambaku Musa telah mati, Tuhan pun hendak mengingatkan pada Anda dan saya. Yang pertama, Anda sedang memasuki sebuah fase lembaran kehidupan yang baru, saudara. Yang kedua, Anda harus mengalami pembaruan dan perubahan hidup, saudara. Kenapa? Karena Tuhan telah menyiapkan sebuah rencana. Rencana yang bukan rencana kecil, tapi rencana besar yang di dalamnya terkandung berkat besar. Kalau ada rencana besar, ada berkat besar, pasti Anda harus dijadikan orang yang punya tanggung jawab yang besar, saudara. Yosua 1 ayat 5 ngomong apa? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Itulah hal yang kalau Anda baca, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel. Karena Yosua pun di pasal pertama ayat 5 yang barusan kita baca dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Itu janji Tuhan kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, perhatikan baik-baik, demikianlah aku, hanya besar, Tuhan akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Yang mau dengan iman katakan,
Amin. Ketik di lajat. Tuhan berjanji, apa saudara? Bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel. Ayo, ulangi lagi. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel. Ada 2 poin penting yang saya ingin sharingkan pagi hari ini untuk kita menyiapkan diri sama-sama merayakan ibadah Pentakosta besok, saudara. Yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di Yosua pasal pertama ayat 6-7 dan kita lompat ke ayat 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 dikatakan, perhatikan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang yang kedua udah. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Perhatikan ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali sudah diulangi. Ini gak cuman penting, gak cuman important, tapi very very important, saudara. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi, saudara. Perkataan firman-Nya yang diulang-ulang adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini artinya Yosua dipersiapkan, diingatkan, dikasih peneguhan, diperintah, saudara. Itu kalau 3 kali itu artinya tanda serunya 3, saudara. Saya belajar ada 3 alasan dan tujuan Tuhan menasihati Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, saudara. Saya belajar yang pertama, supaya Yosua berhasil memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang telah Tuhan janjikan. Karena kalau sudah memang tugas dari Tuhan, tugas kita simpel sih. Jangan bergetar, jangan kecil hati, jangan kecut hati, jangan jadi orang pengecut. Kalau memang udah panggilan Tuhan, ya dihadapi toh. Bayangkan, diulang 3 kali alasan dan tujuan Tuhan. Yang pertama, supaya Yosua berhasil memimpin bangsa ini. Nah, kalau pemimpinnya aja bergetar, lemah, tidak meneguhkan hati, mana bisa sudah memimpin bangsa, saudara? Kalau Anda ini punya musa-musa Anda yang bentuknya itu manusia, bisa orang tua Anda, bisa mertua Anda, bisa suami Anda, bisa istri Anda, bisa anak Anda, bisa harta Anda, mungkin musanya. Kalau Anda jadi ambil itu semua, ya sudah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janji Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupmu pasti digenapi. Anda harus memimpin keluargamu untuk move on, saudara. Untuk lanjutkan perjuangannya. Yosua berat, gak cuma memimpin keluarga, saudara. Memimpin bangsa, saudara. Yang pertama, supaya Yosua berhasil memimpin bangsa Israel untuk punya negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua saya coba pelajari, supaya Yosua dapat bertindak hati-hati.
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Bahasa Indonesianya dengan cara Semarang ngomongnya Pak, yo hati-hati, susah karepe dhewe rek. Ajan jangan semua dilakono kabeh, jangan semua dilakukan semua. Hati-hati kalau jalan, kalau ambil keputusan tuh dipikir, bawa dalam doa dulu, bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan. Saya coba pelajari lagi, saya coba renungkan yang ketiga, alasan dan tujuan Tuhan menasehati Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ketiga, menurut saya supaya Yosua tidak kecut dan tawar hati, tapi sadar bahwa Tuhan telah menyertai kemanapun Yosua pergi. Ya kan saudara? Orang tuh kan kalau udah disuruh Tuhan kan belum tentu orangnya mau manut. Orang tuh kan paling gampang jadi manusia kan menurut kata hatinya sendiri, ya kan banyak toh, ikuti kata hatimu, ya kan? Kan banyak kan kalau ngono. Yang penting happy, apa mana ya? Banyak godaan itu banyak. Yang menjadi rintangan, yo sebetulnya ya godaannya dia sendiri. Yang jadi musuh sebenarnya ya dirinya sendiri, sudah. Kalau orang sudah dipanggil oleh Tuhan, dikasih jalan yang benar, sudah jangan dilanggar ya. Ini aja dilakukan, terus aja kayak gini. Nanti kamu akan kuberikan hikmat, gitu kan. Begitu dia tidak terjadi apa yang sesuai dengan yang dia inginkan, kecut, tawar hati. Itulah kenapa alasan yang ketiga saya lihat Yosua supaya nggak kecut dan nggak tawar hati, tapi sadar Tuhan menyertai kemanapun dia pergi. Lebih enak kemanapun kita pergi disertai Tuhan kan saudara, daripada sekarepe awake dhewe mari ngono gebelegong saudara. Ingat baik-baik, di bulan Juni minggu kedua tahun 2025 saudara, Tuhan telah menyiapkan sebuah rencana besar bagi Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Mau rencana besar? Nggak mau ya nggak apa-apa. Sama saya santai saudara. Tahun 2025 bulan Juni minggu kedua ini Tuhan telah menyiapkan sebuah rencana besar bagi Anda dan saya. Dalam rencana besar itu terkandung sebuah berkat yang tidak terduga bagi Anda dan saya. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hati kita. Tulis di live chat, ayo kita tulis sama-sama. Kita deklarasikan iman kita sesuai yang Tuhan mau. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Amin. Anda dan saya dapat menguatkan dan meneguhkan hati. Caranya gimana Pak? Yang pertama, saya coba belajar saudara ya, cara menguatkan dan meneguhkan hati. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dengan menaikkan doa, puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ingatlah kasih-Nya dan kebaikan Tuhan selama ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Saat kita tergeletak, losor, nyungsep, Tuhan angkat. Apalagi Anda diberikan rencana besar. Lah wong nyungsep gara-gara kesalahan Anda dan saya sendiri aja Tuhan angkat kok. Apalagi Tuhan kasih rencana besar. Harus Anda ingat kasih dan kebaikan Tuhan dengan naikkan doa, puji-pujian dan penyembahan kepada Dia. Yang kedua, dapat menguatkan dan meneguhkan hati dengan cara bagaimana? Anda harus memperkatakan, merenungkan dan melakukan perkataan firman Tuhan.
Nanti Anda baca sendiri di rumah di Yosua 1 ayat 7 dan 8. Anda harus memperkatakan, merenungkan, dan melakukan. Memperkatakan tuh sampai telinga kita tuh dengar, saudara, perkataan firman Tuhan. Yang ketiga, caranya untuk menguatkan dan meneguhkan hati gimana caranya? Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang menyertai kita. Nanti Anda baca ayatnya di Yosua 1 ayat 9. Harus sadar yang menyertai itu Tuhan, saudara. Anda nggak butuh backingan siapa-siapa. Selama Tuhan bersama kita, amanlah kita. Gimana Pak cara lagi yang berikutnya Pak? Oke Pak, saya sudah tahu sekarang. Mengingat kasih dan kebaikan Tuhan yang pertama. Saya tahu sekarang memperkatakan firman Tuhan, merenungkan, melakukan perkataan firman Tuhan. Yang ketiga, harus sadar Tuhan menyertai kita. Oke Pak, ada lagi yang lain? Ada. Yang keempat, gimana caranya menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yang keempat, kita harus belajar menggunakan perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Belajar, saya aja belajar mempergunakan perkataan yang baik untuk membangun. Walaupun ini pengakuan dosa, kadang-kadang Anda kan tahu watak saya kan orangnya sebenarnya kan ya keras, ya kan. Kadang-kadang kalau saya lihat orang itu yang dikandani keras, bahasa Indonesia dikandani keras, Bang, diberitahu tidak bisa, salah karepe dhewe, you know, dikandani mekengkeng, tiba-tiba ngilang-ngilang sendiri, ya kan? Saya pengennya meso, saudara. Pengennya tak telepon, tak onek-onek kayak goblok, kan? Tapi tak tahan, saudara, tak tahan saya. Saya belajar untuk memperkatakan perkataan yang baik. Untuk membangun di mana mereka yang membutuhkan kata-kata yang membangun mereka. Supaya mereka yang lagi salah jalan ini, supaya mereka yang lagi BODO, lagi bodoh ini langsung pinter, beroleh kasih karunia. Kenapa? Karena saya pun juga sering bodoh, saudara. Dan saya sadar saya sering bodoh dibanding pinter. Kita tahu kita siapa sih sebenarnya? Nothing kan? Ya udah, kalau sekarang kita sudah dibawa Tuhan, kan? Diberi kasih karunia, ya kita harus sadar kita dulu lebih parah dibanding orang lain. Orang lain aja sabar sama kita. Orang tua kita sabar sama kita. Mertua kita sabar sama kita. Anak kita sabar, lihat papa mamanya lagi BODO, lagi bodoh, anak kita sabar, ya kan? Istri Anda sabar lihat suaminya lagi bodoh, ya kan? Suami Anda mungkin juga sabar melihat istrinya lagi bodoh. Orang tua Anda sabar kok melihat anaknya lagi bodoh. Tapi hari ini Anda bisa kok menguatkan dan meneguhkan hati. Dan kita sama-sama belajar di area yang keempat ini. Anda dan saya harus belajar menggunakan perkataan yang baik untuk membangun di mana bidang, di mana waktu, di mana tempat itu memang diperlukan, supaya semua orang yang mendengarkan Anda beroleh kasih karunia. Yang paham katakan, saya paham sekarang. Sulit, saudara? Sebetulnya enggak. Yang sulit itu adalah sok pinternya kita. Yang sulit itu adalah kita merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Yang sulit itu kita merasa eksklusif dibandingkan orang lain. Yang sulit adalah kita merasa di atas rata-rata dibanding yang lain. Poin yang kedua yang terakhir, bertindaklah hati-hati. Ya kan? Penting, saudara.
Mari kita lihat Yosua 1 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Itu poin yang pertama yang kita bicarakan tadi. Berikutnya dikatakan apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Orang pandai iku kalah ambek wong hoki, saudara. Kalah sama orang beruntung. Orang pandai hanya mengandalkan dirinya sendiri, gak ada hokinya, gak ada peruntungannya, ya hidupnya ya tetap susah. Berapa banyak orang pandai yang hidupnya biasa-biasa bahkan susah, saudara. Dan saya yakin kok ada dan saya ngalami keberuntungan sampai hari ini. Ada ngalami yang namanya perkenanan dan kemurahan Tuhan. Itu karena Tuhan kok, saudara. Karena Anda beruntung, diberi yang namanya kata beruntung. Yaitu dengan apa? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dikatakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa, saudara? Diulangi lagi loh, saudara. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya selalu kalau WA anak saya yang ada di luar negeri, stay safe ya sayang. Hati-hati dimanapun berada. Bertindak hati-hati. Perkataan firman yang diulang-ulang yang kedua adalah bertindaklah hati-hati. Ada banyak orang dapat hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan saat mereka masih berada di masa-masa sulit. Benar kan, saudara? Nek cuman masa sulit itu saya nggak pernah khawatir orang yang nggak ke gereja. Pasti nang gereja. Ora cuma nang gereja, poso bareng. Puasa doa pagi, ya kan? Mau acara 10 hari doa pencurahan Roh Kudus pasti datang, pasti. Apa worship and prayer center hari Rabu pasti datang. Komsel apalagi komsel bersama, wah datang. Ibadah kalau perlu 2 kali datang. Saya yakin orang banyak dapat hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan saat mereka masih berada di masa-masa sulit. Saat mulai sukses, saudara, sudah mulai hokinya ke arah dia tuh anginnya lagi kenceng, banter hokinya kan. Gang dawanya kerjaannya mulai rame kan. Uangnya mulai banyak kan. Sudah punya segalanya. Ya tidak semua, bukan Anda, bukan di luar sana. Sahabat GBI Lamtera, kita harus jadi keluarga ya kan. Keluarga kan sudah sering diingatkan. Jadi kalau sudah diingatkan bolak-balik itu nggak bakal kayak gitu kan. Ya biasanya orang kalau sudah kayak gitu di luar sana tuh segalanya cenderung jadi apa, saudara? Jadi sombong, jadi keras kepala. Kok dikandani dikasih tahu ngomong apa? Kamu tuh taunya apa? Aku lebih berhasil dibanding kamu. Kamu tuh taunya apa? Kamu tuh pendeta. Aku bisnis katanya. Kamu taunya apa? Aku sudah berada di bidang ini sudah berdiri sejak tahun 1901. Wah luar biasa. Berdiri sejak 1901 tuh berdiri terus, saudara. Belum pernah duduk loh itu. Sekarang udah lihat kan.
perusahaan-perusahaan yang sudah lama sekali 50 tahun lebih ya melakukan PHK besar-besaran. Jadi apa sih yang disombongkan? Jangan terlalu menganggap terlalu hebat lah, biasa saja. Keras kepala, dikasih tahu tuh malah banggil. Sulit dinasehati, coba dulu waktu pas belum jadi apa-apa. Wah, yo ada pesan Tuhan apa Pak? Wah, pesan Tuhan. Mungkin dapat WA Pak dari Tuhan Pak. Dapat SMS mungkin dari Tuhan. Sekarang dikasih nasihati, wah digubris saja enggak. Sulit mendengarkan orang lain, apalagi yang ngomong itu, maaf loh saudara, apalagi yang ngomong kedudukannya di bawah Anda. Waduh, status sosialnya di bawah Anda. Waduh, wah ada digubris saudara. Ini loh. Hal ini yang membuat orang itu yang tadinya sudah keberuntungannya besar banget, sudah sukses, nggak lagi bertindak hati-hati. Akibatnya mereka menderita begitu banyak kerugian, mengalami penderitaan dan banyak kesedihan yang terjadi. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Pagi ini kita saling belajar. Kita mau merendahkan hati, saudara. Karena Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel. Pertanyaannya yang paling penting, apakah Anda mau berjanji sama Tuhan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya jalan kehidupan buat Anda dan saya? Setiap langkah kita, saat Tuhan memberikan nasihat, Tuhan berpesan akan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Apakah Anda mau diberitahu supaya Anda dan saya berhasil menduduki tanah perjanjian, supaya Yosua berhasil menduduki tanah perjanjian? Ingat baik-baik pagi hari ini. Besok kita merayakan Pentakosta. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel, supaya Anda dan saya berhasil, Yosua berhasil menduduki tanah perjanjian. Yosua 9 ayat 14 sampai 15. Ayat 14 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu. Tetapi, perhatikan, tidak meminta keputusan Tuhan. Wes kan, mulai sakarepe dhewe iki, saudara. Mengambil bekal orang-orang itu, tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Mutusi sendiri. Ayat 15 dikatakan apa? Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ayat ini menjelaskan, ketika mereka sudah berhasil menaklukkan Yeriko dan kota-kota lainnya, ingat baik-baik, mereka gagal bertindak hati-hati. Lawong wis sukses 3/4 loh, wis meh berhasil 100%, mungkin sudah berhasil 95%, mungkin kurang 5%, mungkin Anda sudah berhasil 99%, kurang 1%, mungkin Anda sudah berhasil 99,99999%, kurang 0,00001%, tapi mereka gagal, dikatakan mereka gagal bertindak hati-hati. Yosua dan Israel membuat kesalahan. Ia tidak membinasakan orang Gibeon karena ia tidak meminta keputusan dari Tuhan. Kalau Tuhan utusi apa, ya tolong dituntaskan, saudara. Anda dapat bertindak hati-hati. Kita bisa bertindak hati-hati dengan melibatkan Tuhan dalam segala rencana dan keputusan kita. Yang mau katakan,
saya mau. Kita bisa melakukannya dengan berdoa. Cari nasihat melalui Alkitab, firman Tuhan. Dudu lewat buku tafsir mimpi. Zaman nenek saya masih hidup dulu, buku tafsir mimpinya segini sudah. Jadi kalau mau pergi kemana-mana toh, sebentar ya, kocok kartu dulu ya. Ada kayak kartu domino gitu. Oh sekian, buka buku tafsir mimpinya. Wah jangan pergi sekarang, ditunda besok katanya. Loh aku diajari saudara buku tafsir mimpinya. Saya dulu hidup dengan yang seperti itu dari kecil. Wis biasa gitu. Sekarang ya pray saudara. Anda dapat bertindak hati-hati dengan melibatkan Tuhan dalam segala rencana dan keputusan kita. Anda dapat melakukannya dengan berdoa dan mencari nasihat melalui Alkitab sebagai firman Tuhan. Yang kedua, kita dapat juga meminta nasihat dari orang-orang yang penuh firman Tuhan, yang penuh kepedulian dan bijaksana. Contoh, Anda lagi punya masalah dengan istri Anda. Warga Anda lagi dalam ambang perceraian karena sudah geger terus, gak ada kecocokan. Terus Anda mencari nasihat kepada orang sudah bercerai. Ya wis toh, tinggal nunggu apa lagi? Sebentar lagi Anda pasti cerai, saudara. Karena Anda minta pertimbangan pada orang yang sudah bercerai. Malah diajari cara mengurus surat cerai walaupun agamanya Kristen. Malah diajari cara jawab saat di pengadilan. Waduh, kasih tahu habisnya berapa ngurus perceraian. Oh, malah gitu saya. Makanya Anda kalau ada masalah itu harus minta nasihatnya dengan orang-orang yang penuh firman Tuhan, yang peduli dan orangnya bijaksana. Saudara. Dan yang ketiga, kita bisa bertindak hati-hati dengan melibatkan Tuhan dengan segala rencana dan keputusan kita. Yang ketiga, kita jangan mengambil keputusan yang permanen berdasarkan perasaan sesaat. Pertimbangkanlah masa-masa sebelum bertindak. Keputusan permanen itu jangan pakai perasaan yang barusan keluar muncul sebentar sesaat. Saya belajar dari kakak ipar saya, orangnya bijaksana, namanya Pak Mulyadi. Kalau lagi bahagia, jangan ngumbar janji. Katanya. Nek lagi bahagia ngumbar janji. Nanti pas kamu tidak bisa nepati, kan kita salah di mata Tuhan. Kalau lagi marah, jangan ngambil keputusan. Nanti getun, nanti kecewa, ya kan? Kalau ngambil keputusan yang permanen, keputusannya tuh berlaku selamanya, ya jangan pakai perasaan yang sekarang ini, saudara. Kalau sekarang lagi bahagia nggak apa-apa. Nah kalau sekarang ini ternyata ya kan, Anda lagi bete, ya kan, jengkel, Anda lagi dijebak iblis, ya kan, bukan dijebak Tuhan, dijebak iblis untuk masuk dalam lembah kejengkelan, ya kan. Terus Anda ambil keputusan, padahal itu keputusannya untuk permanen, ya salah besar, saudara. Keputusan itu bukan pakai perasaan, keputusan itu pakai pertimbangan. Yang saya katakan, yes, pertimbangan matang-matang, masak-masak sebelum bertindak. Kalau begini, efeknya apa ya? Kalau ngambil ini, keputusan yang ini, efeknya apa ya? Positif negatifnya apa ya? Ditimbang, dilihat plus dan minusnya, banyak minusnya atau banyak plusnya. Tuhan meminta pada Anda dan saya tidak hanya percaya, tapi juga komitmen. Ingat baik-baik, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel buat Anda dan saya. Tapi Tuhan meminta kita tidak hanya percaya, tapi juga komitmen. Tapi juga rela berkorban dan juga membayar harga untuk mengikut dan melayani Dia. Sebab Tuhan telah memberi hidupnya untuk mati bagi dosa kita.
Ingat baik-baik, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi Allah Immanuel. Satu pujian. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri Selamat Pagi Sahabat pada pagi hari ini, kita mau naikkan satu pujian. Kita mau nyatakan dengan segenap iman kita. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Mari kita berdoa. Bapa, dalam segala perkara Kau turut bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan pagi hari ini. Kalau ada keluarga kami Tuhan, sahabat kami di Selamat Pagi Sahabat, yang hari ini Tuhan Kau ingatkan, Kau celikkan matanya, Kau celikkan mata hatinya untuk sadar bahwa dirinya sudah mulai berbelok dari ketentuan yang sudah Kau berikan dalam kehidupannya. Pagi ini Kau sadarkan mereka untuk kembali ke jalan-Mu Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kalau mereka sudah mulai datang ke dukun paranormal, minta pertimbangan pada orang-orang yang sudah salah, dia malah ikuti cara yang salah juga. Karena dia nggak sabar dengan apa yang dialami di proses dalam kehidupannya. Hari ini saat mendengarkan Tuhan program Selamat Pagi Sahabat ini, Kau celikkan matanya Tuhan. Kau buat hatinya tersentuh dan mereka mulai tahu bahwa dia hanya butuh Tuhan. Dia tidak butuh yang lain. Dia butuh kembali ke dalam jalan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan aku berdoa Tuhan, buat semua warga, semua sahabat, baik di dalam kota maupun di luar kota, di luar pulau maupun di luar negeri, apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau telah menunjukkan kepedulian-Mu buat kami. Engkau telah mau menjadi Allah Immanuel buat kami, selalu beserta dengan kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu menguatkan dan meneguhkan hati kami. Ajari kami untuk selalu melangkah dengan kehati-hatian Tuhan. Kami sungguh berdoa buat semua keluarga kami yang hari ini Tuhan, yang mungkin masih lemah tubuhnya, Kau kuatkan ya Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, mujizat kesembuhan ada pagi hari ini Tuhan. Dan bagi Anda yang hari ini sakit, katakan dalam iman-Mu, aku sudah disembuhkan Tuhan. Katakan dengan iman-Mu sekali lagi, aku sudah disembuhkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa juga untuk semua sahabat yang membutuhkan mujizat ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu terulur memberikan mujizat buat kami Tuhan, buat kami semua. Ajari kami untuk terus belajar untuk bisa berkenan saat Engkau
mau Engkau berkenan jadi Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang penuh ucapan syukur hari ini. Terima kasih untuk hari peneguhan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk hari perkenanan buat kami pagi ini Tuhan. Berdoa Tuhan, supaya nanti malam saat ibadah muda-mudi, ibadah youth, yang kami jadikan satu dengan ibadah pencurahan Roh Kudus Tuhan di hari yang ke-9 Tuhan, untuk menyambut ibadah Pentakosta besok Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, buat semua kami yang membutuhkan jawaban dari Engkau Tuhan, membutuhkan peneguhan daripada-Mu Tuhan, semua dijawab sesuai dengan perkenanan Tuhan. Dan sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu. Dimanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang diteguhkan Tuhan, dibimbing Tuhan, dikuatkan, dibentuk, dicintai dan diberkati. Katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda semuanya. Sampai ketemu besok di ibadah Pentakosta hari Minggu. Anda bisa mempersiapkan hatimu untuk terus merenungkan firman Tuhan, memperkatakannya pagi, siang, dan malam. Saya percaya sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Saya meminjam tangan Anda untuk share kepada teman-teman Anda yang membutuhkan jawaban, membutuhkan kepastian dalam setiap pergumulan kehidupannya. Saya percaya kalau dia disadarkan bahwa Allah kita berkenan jadi Allah Immanuel buat Anda dan saya percaya hidupnya akan mengalami solusi yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.